Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur malam ini kita kembali dapat bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan doa dan pendengaran Alkitab pada malam hari ini. Kita bersyukur meskipun malam ini kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Tuhan memberkati kita mendapat berkat daripada Tuhan. Mari sebelum kita mulai persekutuan kita ambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kasih anugerah-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami syukur Tuhan, malam ini Tuhan kami dapat memberikan waktu kami kepada Tuhan untuk bersama-sama berdoa, untuk bersama-sama mendengar firman-Mu. Meskipun Tuhan kami beribadah secara terpisah, tetapi hati kami satu, dan Tuhan yang juga mempersatukan kami dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan yang berkati kami di tempat kami masing-masing. Kami percaya, kami yakin, kami akan mendapat berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum kita masuki ke dalam pokok doa kita, mari kita bernyanyi pujian untuk menyambut doa kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita. Gelapkah jalan di kehidupanmu? Kau letih, kau pernah kecewa. Gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Dialah penolong yang setia. Ingatlah selalu janjinya. Dia tetap serta kita menghadapi hidup ini. Hanya adalah jawaban bagimu. Serahkanlah bebanmu pada yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Dialah penolong yang setia.
dari jawaban yang kau perlu. Dialah penolongmu, dialah penolongmu, Yesus penolong yang setia. Yesus Yesus penolong yang setia.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa dalam surga buat kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada waktu dan kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama memuji Allah, menaikkan doa syafaat kami kepadamu, bahkan kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan melawat menjamah kami supaya kami boleh merasakan Tuhan berbicara kepada kami, menghampiri kami melalui pembacaan firman Tuhan dan pendengaran akan uraian khotbah oleh hamba-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami sekalian, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di persekutuan doa malam hari ini tertulis di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita dalam persekutuan doa malam hari ini adalah penolong yang setia. Penolong yang setia. Bapak Ibu, ketika pergumulan datang menghantam kehidupan kita, datang menerpa setiap keluarga kita, tentu kita harus berespon. Kita harus bertindak melakukan sesuatu, mengambil sikap, menanggapi, menyikapi pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukan persoalan apa yang menjadi persoalanmu, bukan hal penting apa yang menjadi masalahmu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi dan memberi respon terhadap setiap pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saya pikir hal itu jauh lebih penting daripada memikirkan apa yang menjadi persoalanku. Mengapa ini menjadi masalahku? Akan jauh lebih bermanfaat bagi kita memikirkan apa yang menjadi sikap kita sebagai orang percaya, respon kita sebagai orang percaya terhadap persoalan yang datang menghampiri kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 146 adalah mazmur yang sangat menarik. Sebab mazmur ini sama seperti mazmur sesudahnya. Mazmur 146, 147, 48, 149, bahkan 150
Sama-sama Mazmur ini dimulai dengan kata haleluya, dan di akhir Mazmur juga diakhiri dengan kata haleluya. Maka banyak para penafsir menyatakan Mazmur ini sebagai Mazmur haleluya atau Mazmur puji-pujian kepada Allah. Diawali dengan kata haleluya, diakhiri dengan kata haleluya. Mazmur 146 sampai 150 punya kesamaan. Awalnya dikatakan haleluya dan di akhirnya juga dikatakan haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika pergumulan datang, persoalan datang menghampiri kita, maka ketika itu jugalah pujian penyembahan kepada Allah harus semakin kita tinggikan dan kita agungkan. Pemazmur dalam teks ini juga punya pergumulan, punya persoalan, punya tantangan dalam kehidupannya. Namun di tengah pergumulan persoalan itu justru dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mengapa? Karena sesungguhnya kemenangan kita bukan dilihat dari bagaimana kita mampu berdiri, bagaimana kita tetap kuat menghadapi masalah. Kemenangan kita ketika dalam kehidupan kita, sekalipun badai menerpa, sekalipun pergumulan datang melanda, nama Tuhan tetap dimuliakan. Nama Tuhan tetap dipuji dan diagungkan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pemazmur menyatakan kemenangannya dengan berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mengapa pujilah Tuhan? Sebab dialah penolong yang setia. Dialah penolong yang berkuasa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bukan hanya pujilah Tuhan, hai mulutku. Pujilah Tuhan, hai tanganku. Pujilah Tuhan, hai kakiku. Mengapa pujilah Tuhan, hai jiwaku? Sebab jiwa merupakan bagian terpenting dan terdalam dalam diri kehidupan manusia. Pujian pengagungan kepada Allah harus lahir dari bagian terdalam kita, jiwa kita. Hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Jikalau pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai mulutku, maka mereka yang tidak bisa bersuara tidak bisa memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai tanganku, maka teman-teman kita yang tidak memiliki tangan tidak bisa memuji Tuhan. Maka dari itu pemazmur tegas mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sebab apa? Sebab semua umat manusia itu memiliki jiwa, memiliki hal yang terpenting dalam kehidupannya, itu jiwanya. Bagian terdalam dalam diri manusia itu adalah jiwanya. Maka menunjukkan apa? Seluruh totalitas kehidupan kita. Pujian kepada Allah harus juga bersumber dari dalam diri kita, memancar keluar melalui mulut, melalui tangan, melalui sikap, perbuatan, dan perilaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini poin pertama. Maka ketika pergumulan datang, penderitaan datang menghampiri kita, kemenangan kita ketika kita bisa berkata, pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan masih dimuliakan dalam kehidupan kita, pemazmur menyatakan kemenangannya dengan berkata, pujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, mungkin persoalan kita belum selesai, tapi biarlah dalam belum selesainya masalah kita, kita berkata, terpujilah Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita Tuhan dimuliakan. Sekalipun masalah belum selesai, tapi kita menjadi orang yang menang karena Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Bagian kedua, komitmen seorang pemazmur. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Komitmen seorang pemazmur dalam Mazmur 146 ini Bapak Ibu, dia berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selagi aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pemazmur tegas mengatakan, selagi masih hidup aku hendak memuliakan Tuhan. Sebab apa? Sebab hidup yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Selagi masih hidup,
Apakah sedang sakit? Yang penting masih hidup. Apakah sedang mengalami pergumulan? Yang penting masih hidup. Komitmen seorang pemazmur berkata, selagi masih hidup aku hendak memuliakan Tuhan. Selagi aku masih ada, eksis di dunia ini, aku mau bermazmur bagi Tuhan. Pemazmur punya komitmen yang luar biasa. Ya. Betapa banyaknya kita menemukan banyak orang tidak lagi semangat berdoa karena pergumulan tak kunjung juga berakhir dalam kehidupannya. Betapa banyak kita menemukan ada orang-orang Kristen yang tidak lagi bergairah beribadah karena persoalan masalah-masalah tidak terselesaikan. Betapa banyaknya orang-orang Kristen dalam kehidupan sekarang ini justru meninggalkan Allah karena masalah. Tetapi pemazmur tidak demikian. Dia berkata, selagi aku masih hidup, lepas dari kondisiku sakit, lumpuh, tidak bisa berjalan, tapi selagi masih hidup, sekalipun aku terbaring kaku, selagi masih hidup, aku hendak memuliakan Allah. Inilah yang dikatakan dalam pengakuan iman Westminster bahwasanya tujuan Allah menciptakan manusia itu supaya manusia itu memuliakan Allah dan menikmatinya dalam persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi tujuan hidup kita sekarang ini? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Adakah kita menempatkan kemuliaan bagi Tuhan itu di atas segala-galanya? Adakah kita memberikan prioritas kepada Allah dalam kehidupan kita? Sekalipun persoalan pergumulan datang menerpa kita, Dia adalah penolong yang setia. Sebab itu selayaknya lah kita mempersembahkan hidup kepadanya dengan mengambil komitmen, selagi aku masih hidup, selagi aku masih ada di dunia ini, Tuhan harus dimuliakan dalam kehidupanku. Poin ketiga, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jangan percaya kepada bangsawan. Bapak Ibu, pemazmur mengajak pembacanya untuk tidak percaya kepada bangsawan, padahal Daud itu adalah seorang bangsawan. Daud itu punya kekuasaan, punya kekuatan. Daud itu hampir punya segalanya di kehidupannya. Sebab dia punya kedudukan yang paling tinggi sebagai raja. Tapi Daud justru berkata, jangan percaya kepada bangsawan, jangan berharap kepada manusia, padahal dia adalah bangsawan dan dia juga adalah manusia. Tapi Daud mengajak pembaca Mazmur ini supaya mereka tidak berserah mempercayai hidup kepada bangsawan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita melihat, sekalipun Daud itu punya kedudukan, punya jabatan yang tinggi, tapi dia mengajak orang lain untuk tidak mempercayai kedudukannya, untuk tidak mengajak orang lain berserah kepadanya, untuk tidak mengajak orang lain mengandalkan dia. Daud dalam teks ini justru mengajak pembacanya supaya mereka jangan percaya kepada para bangsawan dan anak manusia. Kenapa? Karena Bapak Ibu, mereka tidak dapat menyelamatkan kita. Mengapa jangan mempercayakan diri kepada manusia? Karena manusia tidak dapat menyelamatkan kita. Itu pada ayat yang ketiga bagian B. Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Yang kedua, ayat 4. Karena mereka terbatas dan akan mengalami kematian. Jangan percayakan hidupmu kepada manusia, kepada bangsawan sekalipun kedudukannya tinggi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menyelamatkan. Yang kedua, hidup mereka terbatas. Hidup manusia itu terbatas oleh kematian. Sebab apabila ia mati, nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya.
Ada batasnya, hidup manusia itu ada batasnya. Ketika ia mati, lenyaplah maksud-maksudnya, nyawanya kembali kepada Sang Pencipta, tubuhnya akan kembali kepada tanah dan menjadi debu. Mari kita belajar dari pemazmur ini, Bapak Ibu. Apapun pergumulan kita, Dia penolong yang setia. Karena itu percayalah kepadanya. Jangan lebih mempercayai manusia yang kelihatan daripada Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Kita diajak melalui mazmur ini. Sekalipun engkau kuat, sekalipun engkau sanggup melakukan perkara besar, sekalipun engkau punya segalanya, tapi tetaplah mempercayai Tuhan, penolong yang setia. Yang keempat, ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan, dan seterusnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Kenapa? Karena Dia yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub. Bukan hanya mempercayai, tapi pemazmur berkata, yang memiliki Allah Yakub. Dalam hal ini pemazmur merasakan bagaimana Allah itu adalah miliknya yang paling berharga di kehidupannya. Pemazmur mengalami dan merasakan bagaimana Tuhan Allah penolong yang setia itu adalah miliknya, dan hidupnya adalah milik Tuhan Allahnya. Maka dikatakan berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Jadi kebahagiaan kita, Bapak Ibu, bukan karena kita memiliki ini dan itu. Kita harus lebih berbahagia ketika kita memiliki Allah Yakub. Kita berbahagia karena kita berharap pada Allah, bukan pada manusia. Kenapa? Orang akan berbahagia ketika dia memiliki Allah dan ketika dia berharap kepada Allah. Karena Dialah yang menjadikan langit dan bumi, pada ayat yang ke-6. Yang kedua, Dialah Allah yang setia terhadap janjinya. Dia Allah yang setia terhadap janjinya. Dia penolong yang setia karena Dia setia terhadap firman-Nya. Dia setia terhadap janjinya. Maka orang-orang yang berpegang dan hidup dalam janji serta firman Allah akan menikmati dan merasakan kesetiaan Allah dalam kehidupannya. Sebab Tuhan Allah setia kepada firman-Nya. Yang terakhir, Bapak Ibu, ayat 7 sampai dengan ayat 9. Penolong yang setia. Mengapa? Karena Dia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam catatan Alkitab, Yesus yang kita percaya itu berkuasa menyembuhkan orang buta. Yesus yang kita percaya itu berkuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh. Yesus yang berkuasa itu berkuasa untuk menyembuhkan hati yang terluka. Yesus yang berkuasa itu berkuasa untuk mengusir roh jahat. Pertanyaannya, apakah Yesus yang dalam Alkitab itu juga berkuasa dalam kehidupanmu sehari-hari? Pemazmur berkata bahwasanya Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang berkuasa, bukan hanya dalam cerita nenek moyang mereka, bukan hanya dalam kitab suci mereka, tapi juga berkuasa dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dalam hal-hal praktis sehari-hari, dikatakan pada ayat 8, Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang benar. Ini nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang buta yang disembuhkan, ada orang lumpuh yang disembuhkan, anak yatim diperhatikan, keadilan bagi janda-janda ditegakkan, dan jalan orang fasik dibengkokkan. Tuhan Allah yang dinyatakan oleh Mazmur 146 ini adalah Tuhan Allah yang nyata, terbukti berkuasa dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal-hal yang praktis, bahkan yang kelihatannya sepele sekalipun. Tuhan kita itu Tuhan yang nyata, terbukti, dan berkuasa dalam kenyataan hidup sehari-hari. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempercayakan hidup kita dan mempercayai Tuhan itu penolong yang setia. Seperti pemazmur berkata, Tuhan menjaga orang asing, Tuhan itu Raja untuk Allahmu ya Sion. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasanya nyata atas manusia ciptaannya.
Tuhan bekerja sekalipun tanpa kita minta. Tuhan berkarya sekalipun kita tidak tahu bagaimana caranya. Tuhan bekerja. Mari kita mempercayakan hidup kepada Tuhan yang adalah penolong yang setia. Belajar dari Mazmur ini Bapak Ibu, biarlah kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan itu adalah penolong yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk mengerti dan tolonglah kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan doa kita malam ini, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kita sekalian mulai hari ini hingga Maranatha. Amin.